Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anha qala, dan dari Abdullah bin Umar dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azan masih waktu malam. Berarti apa nih? Azan subuh. Bilal azan waktu masih malam. Artinya apa? Sebenarnya belum masuk waktu subuh. Nah, ini kalau kita ke Mekah nanti, mungkin Bang Haji sama Pak Haji Utama udah pernah ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabul, kita bisa nyaba ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana azan subuh dua kali. Yang pertama itu masih malam ya, mungkin jam 3 atau jam 4 ya. Jarak antara azan pertama sama azan kedua itu lama ya, bisa setengah jam. Nah, Bilal di zaman Rasulullah SAW azan subuh juga belum masuk waktu azannya, masih bilailin, masih waktu malam. Fakulu wasrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, maka makanlah kamu, maka minumlah kamu sampai nanti Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berarti ini konteksnya adalah di bulan puasa. Azan yang pertama masih boleh makan. Kenapa? Karena memang belum masuk waktu subuh ketika Bilal azan. Wa kana rajulan a'ma la yunadi, dan Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah seorang laki-laki a'ma, yang buta matanya, la yunadi, dia tidak akan mengumandangkan azan hatta yuqala lahu, sampai kemudian ada yang bilangin kepada dia, asbahta, bahwa subuh telah masuk. Subuh telah masuk. Nah, kalau Abdullah bin Maktum udah azan subuh yang kedua, berarti baru dah itu haram makan dan haram minum. Artinya udah nggak boleh sahur lagi. Nah, kalau di kita nggak ada ya azan dua kali ya, nggak ada. Makanya sekarang kita patokannya apa? Patokannya adalah jam yang jadi patokan kita. Kita juga nerapin yang namanya waktu imsak. Di zaman Nabi memang nggak ada waktu imsak. Imsak adalah ijtihad para ulama ya. Imsak adalah ijtihad para ulama. Kenapa? Agar jangan sampai orang lagi orang lagi makan gitu, karena dia asik tiba-tiba azan subuh. Nah, repot ya. Mau dilepehin di mulut gitu kan, seperti itu ya. Nanti bisa mendatangkan keraguan. Maka ulama ijtihad boleh kita mengambil waktu sekira 10 menit sebagai waktu imsak, yaitu menahan mulai puasa. Jadi begitu azan subuh kumandang, kita udah dalam keadaan puasa, seperti itu. Itu faedahnya ya. Betul, bukan diberlakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi hadisnya seperti ini. Bilal azan itu masih waktu malam, dan kalau Abdullah bin Ummi Maktum disuruh baru asbahta baru boleh, atau masuk waktu puasa atau waktu subuh, seperti itu. Memang ada ya yang agak keras ya, imsak itu bid'ah katanya. Karena apa? Nggak ada di zaman Rasulullah. Ya betul, tapi ijtihad ulama itu maksudnya baik. Di mana? Ada, di Mesir tuh ada. Kalau imsak ini banyak negara menerapkan itu. Ya salah satunya Indonesia. Dan caranya sama juga kayak kita ya. Kalau di Mesir itu ada orang
Ya sama, dia bawa apa ya, kayak rebana gitu. Imsak gitu ya. Bangunin sahurnya pun begitu ya. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi akhirih idrajun, dan ada keterangan bahwa di akhir hadis ini idraj, atau hadisnya hadis mudraj ya. Qala syarih rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Inna Bilalan ila akhirih fihi dalilun lil mazhab asy-Syafi'i wa Malik wal Auza'i wa Ishaq annahu yazuzul adhana qabla al-fajr. Annahu yazuzul adhanu qabla al-fajr. Dengan hadis inilah Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Auza'i, juga Imam Ishaq mengatakan boleh azan sebelum subuh. Hanya saja ini karena hadis konteksnya hanya waktu subuh, hanya berlaku di waktu subuh. Boleh azan sebelum waktu pada waktu subuh. Misalnya jam 4 kita, boleh itu azan ya. Boleh azan. Katakanlah azan pertama. Nanti masuk waktu azan lagi, azan kedua. Qala Ibnul Munziri, Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, para ulama bersepakat, ala anna minas sunnati, bahwasanya termasuk daripada perbuatan yang sunnah, ayyu'adzina lis-salawati, bahwasanya azan diberlakukan untuk semua waktu salat ba'da dukhuli waqtiha, setelah masuk waktu, illal fajr, kecuali azan subuh, boleh sebelum waktunya. Tapi kalau waktu 4 yang lain itu mutlak harus sudah masuk waktu. Makanya nggak apa-apa azan telat ya. Ketimbang apa? Belum masuk waktu udah azan. Apalagi kalau maghrib di bulan puasa, nah itu repot. Karena hukumnya bisa serius ya. Orang belum masuk waktu udah azan duluan bulan puasa. Nah, itu orang udah buka duluan. Itu nggak boleh ya. Kalau telat-telat dikit nggak apa-apa, telat 5 menit, 10 menit azan itu ya nggak apa-apa. Tapi duluin waktu sebelum masuk waktu itu nggak boleh, kecuali azan subuh. Azan subuh boleh. Dasarnya mana? Dasarnya hadis ini, bahwa inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bahwasanya Bilal azan itu masih waktu malam. Wali annal adzana syar'un lil i'lami bil waqti, dan alasannya karena azan itu adalah syariat yang fungsinya adalah memberitahu telah masuk waktu sholat. Alasan kedua itu ya, kenapa azan harus sudah masuk waktu, karena dia adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Fala yusra'u qabla al-waqti, maka tidak disyariatkan kalau dikumandangkan sebelum masuk waktu. Li alla yadhhaba maqsuduhu, agar supaya apa? Agar supaya fungsi dari azan tersebut itu tetap apa? Tetap ada. Ya kalau misalnya azan sebelum waktunya, berarti fungsinya enggak apa? Enggak fungsional lagi azan ya. Karena waktunya belum masuk, udah azan di luar. Maksudnya mau ngasih tahu apaan, seperti itu kira-kira begitu.